Halo Sobat Kenari, selamat datang di podcast Kenari 58. Obrolan santai seputar keluarga berencana, mandiri, dan mapan. Sebelumnya perkenalkan, saya Hesti Wardani yang akan membersamai podcast kita pada hari ini. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa dibersamai oleh Bapak Utomo Budi Santoso SPD. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk bisa sharing pada program podcast Kenari 58. Nah, sebelum mulai perbincangan kita hari ini, saya ingin sedikit membuka dengan isu yang familiar di sosial media sekarang terkait jenis-jenis parenting anak yang digunakan oleh orang tua zaman sekarang, yakni parenting gaya VOC atau lebih condong ke gaya otoriter ya Bapak ya, dan gaya milenial yang lebih condong ke arah yang sabar menghadapi anaknya, walaupun itu akan sangat menguras energi kita begitu. Dan beberapa orang beranggapan bahwa jenis parenting ini dengan otoriter itu lebih baik daripada milenial. Begitupun anggapan sebaliknya terus begitu. Sebelum melangkah lebih jauh, Bapak, sebenarnya kenapa parenting zaman sekarang itu jadi isu yang penting sih? Apa yang membedakan parenting dari generasi ke generasi, kayak generasi saya ke generasi yang sebelum-sebelumnya begitu? Baik, terima kasih ya kesempatannya. Baik, memang parenting pada saat ini ya zaman sekarang ya, jadi itu memang sedikit berbeda dengan zaman dahulu. Jadi eranya sekarang itu kan era digitalisasi ya, harus informasi itu cepat berkembang. Anak-anak muda itu bisa mencari apapun lewat media, lewat gadget. Jadi memang membutuhkan sesuatu pengasuhan yang menyesuaikan zamannya begitu. Memang tadi disampaikan di awal, ada yang cenderung otoriter, demokratis itu kan sebuah pola ya. Tetapi harapannya memang pola pengasuhan ini harapannya bisa disesuaikan sesuai zamannya seperti itu. Oke, jadi menyesuaikan zaman aja lah gitu ya Pak ya. Terus menurut Bapak sendiri, apa perbedaan yang paling mencolok nih Pak antara pola asuh orang tua zaman dahulu dengan zaman sekarang nih? Ya, jadi mungkin kalau teman-teman mungkin khususnya yang remaja ya atau Gen Z sekarang ya. Jadi kalau menganggap untuk pengasuhan zaman dulu itu kan cenderung otoriter. Jadi pola pengasuhannya kaku ya. Jadi orang tua ketika memberikan perintah anak itu harus dilaksanakan ya. Itu ciri umumnya yang masih terngiang-ngiang di anak-anak zaman sekarang. Tetapi juga zaman dulu juga menerapkan apa ya? Komunikasinya satu arah. Jadi ketika orang tua menyampaikan sesuatu, anaknya ya mau tidak mau harus Iya aja. nurut gitu. Ya, jadi itu sih mungkin untuk zaman dulu. Tetapi sebetulnya juga metode pengasuhan zaman dulu itu juga banyak baiknya juga ya. Kalau boleh tahu baiknya apa aja sih Pak? Ya, baik. Jadi kalau zaman dulu itu ya tidak hanya kalau tadi kan memang kaku, memang kalau diterapkan sekarang kan memang agak kurang pas ya. Jadi kalau mungkin nilai yang bisa diambil ya kalau zaman dulu itu memang sopan santun itu kedepankan ya, menghormati orang tua ya. Yang paling penting ya mungkin teman-teman Gen Z sekarang ya harus tahu disiplin. Iya, Ya, benar. disiplin itu pengasuhan zaman dulu itu mesti harus dilakukan oleh si anak. Jadi orang tua itu harus mengajarkan disiplin ya, tepat waktu, terus harus eee, sesuai dengan aturan yang jelas ya. Tetapi memang kadang orang tua zaman dulu ketika anak tidak sesuai harapan mereka itu ada hukuman yang dalam tanda kutip yang tidak semestinya ya diterima oleh anak. Kayak punishment gitu ya Iya, Pak? punishment. Misal kalau kita melakukan apa itu harus ada ininya. Iya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Pak, misal kayak kita ngomong tentang pola asuh zaman dahulu ya, yang kita kalau ngelakuin kesalahan itu ada punishment-nya. Itu bukannya bikin anak jadi takut buat ngelakuin sesuatu ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya pola pengasuhan itu ya, jadi misalnya punishment itu kalau dilakukan secara baik itu bisa mengarahkan anak. Tetapi kalau model zaman dulu punishment-nya itu kan membuat anak takut dalam tanda kutip. Iya benar. Sehingga anak itu secara psikologis ya perkembangan mentalnya akan terganggu
ketika tidak bisa menerima itu. Oke, jadi begitu. Lalu untuk, pola asuh orang tua yang bisa mempengaruhi kesehatan anak, yang bahkan sampai mencegah stunting kayak gitu tuh ada atau nggak sih, Kak? Ya, harapannya di, era sekarang ya, itu memang harus, ada penyesuaian. Jadi, para orang tua harapannya ya sekarang karena terkait dengan pencegahan stunting ya, harapannya, pengasuhan itu ya ketika mengasuh kepada anak mereka ya, otomatis orang tua akan memikirkan ya bagaimana bisa mendapatkan anak yang bisa tumbuh berkembang dengan baik ya. Dikaitkan dengan stunting ya orang tua harus menyediakan pemenuhan gizi yang Iya baik, benar. ya sehingga, tujuannya kan, tidak hanya sekedar mendidik anak, tetapi juga dari sisi perkembangannya ya itu bisa, berkembang dengan baik. Jadi perkembangan fisik maupun psikis anak itu bisa, eee, dicapai anak dengan baik. Oke, jadi begitu. Bapak melihat kondisi gimana dunia ini sekarang yang lebih modern, apa-apa teknologi, apa-apa kita bisa akses lewat HP, lewat internet. Menurut Bapak sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh orang tua khususnya orang tua muda ya Pak, di era Iya. digital saat ini kayak gini? Iya, tantangannya kan jelas ya. Jadi di era digitalisasi ini kan memang, teknologi menjadi tantangan yang Iya benar. utama. Jadi taruhlah saya menyebut gadget atau HP ya. Jadi, di sebagian kalangan atau mungkin bahkan di semua masyarakat ya, HP itu dianggap sebagai keluarga baru ya. Iya. Jadi, bahkan ada penelitian ya, jadi konsumsi rata-rata, penggunaan gadget kita di Indonesia itu seharinya kurang lebih sekitar 6 jam, Oh, ya. tinggi juga ya Jadi Pak ya? itu menjadi tantangan yang besar, ya makanya bagaimana para orang tua itu, bisa mengarahkan anaknya untuk memanfaatkan gadget, Oke. ya, eee, permainan, HP, dan teknologi itu, bisa, sebaik mungkin. Artinya orang tua bisa memberikan, aturan atau mungkin kesepakatan sehingga anak bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi diimbangi dengan rambu-rambu apa yang harus dilakukan sehingga anak itu tidak ada ketergantungan yang, Oke, terlalu ya terlalu. kepada gadget ya atau, era digitalisasi sekarang. Jadi nggak apa-apa buat ikut, arus, perkembangan zaman, tapi jangan lupa untuk, memberikan aturan kepada anak ya, Pak, ya? Iya, Biar betul. tidak Ya, lupa, gitu. Oke, sahabat Kenari, jadi itu tadi, nggak apa-apa buat ngikutin, perkembangan zaman, tapi jangan lupa buat bikin rules atau aturan buat anak itu sendiri ya, Bapak, ya? iya, betul. Jadi memang, para orang tua di rumah, ayah khususnya ya. Jadi, harapannya ada, semacam kesepakatan kepada anak, khususnya ini untuk anak yang, mendekati usia remaja ya, 10 tahun ke atas itu, anak itu harus diajak ngobrol ya. Kamu boleh ya memanfaatkan gadget ya, eee, harus teknologi ya, jadi tetapi ada batasannya dan, aturan itu harus disepakati oleh antara orang tua dan anak. Jadi ada waktu di mana mereka harus belajar, di mana mereka harus bermain, beribadah dengan keluarga ya, tanpa, anak itu selalu ketergantungan pada gadget ya. Oke. Jadi harus tahu batasnya istilahnya. Betul. Bapak sendiri sebagai perwakilan dari BKKBN ya, yang hari ini mengisi podcast hari ini, adakah program dari BKKBN, khususnya Quick Win, yang mendukung tentang parenting zaman now itu sendiri? Iya, jadi, di Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga (BKKBN) ya, ada beberapa program yang, eee, itu harapannya bisa ya menjadi, apa, gambaran kepada orang tua untuk bisa, oh model pengasuhannya bagaimana, ada beberapa program. Yang pertama itu ada namanya Tamasya, ya, Tamasya, oke. Taman Asuh Sayang Anak, Oke, ya. Yang kedua, ada program Quick Win juga namanya Genting, ya, genting. Gerakan Orang Tua Cegah Stunting, Oh, Orang Tua oke. Asuh Cegah Stunting ya, mohon maaf ya. Terus ada juga namanya GATI, ya, Hati. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi
ada 3 program itu memang paling tidak terkait dengan pengasuhan ini mengajak kepada masyarakat ya. Jadi harapannya bisa menyesuaikan ya tumbuh kembang anak dengan baik, bebas stunting, dan harapannya yang ganti adalah adanya keterlibatan ayah di situ dalam pengasuhan. Ya karena memang saat ini kan mungkin Mbak sudah tahu ya banyak ada namanya fenomena fatherless ya itu ya harapannya bisa menanggulangi itu. Oke, berarti banyak ya Pak sebenarnya program dari BKKBN itu sendiri. Tapi ada satu yang mencuri perhatian saya Pak, yakni GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia ya. Betul. Fenomena, tadi sudah sempat dibahas sama Bapaknya, fenomena fatherless. Nah, itu tuh menurut data UNICEF Pak, pada tahun 2021 sekitar 20,9% anak di Indonesia ini tumbuh tanpa kehadiran ayah. Kemudian penelitian pada mahasiswa UNS pada 2021 juga menyebutkan bahwa Indonesia itu sebagai negara dengan anak kekurangan figur ayah itu terbanyak ketiga di dunia. Nah, sebenarnya Bapak, fenomena fatherless ini atau kekurangan peran ayah ini banyak terjadi dan banyak dirasakan oleh anak terutama Gen Z kan ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Terus kenapa kok yang disasar itu kebanyakan Gen Z gitu loh efeknya? Baik, memang betul fatherless itu kan memang anak tumbuh tanpa kehadiran ayah ya. Jadi tanpa kehadiran itu banyak ya sebabnya, bisa karena perceraian orang tuanya, bisa kematian ayahnya, bisa juga karena ayahnya bekerja di luar kota. Tetapi yang paling memprihatinkan adalah fatherless itu dalam tanda kutip itu banyak sekali ketika anak itu bersama dengan kedua orang tuanya, tetapi tidak mendapatkan perhatian khusus oleh ayahnya. Ya itu yang menjadi perhatian. Ya, jadi mungkin serumah ada ayahnya, ya, tetapi anaknya tidak merasa terperhatikan, terabaikan di situ. Nah, itu juga bisa dikategorikan fatherless ya. Mereka tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah dalam kesehariannya. Berarti sebenarnya fatherless tuh nggak melulu tentang kita nggak punya ayah ya Pak. Betul, bisa juga ya. Tentang kita itu ternyata punya ayah tapi kita nggak ada figur dari ayah itu sendiri, perannya nggak ada kayak gitu. Kemudian Bapak, dalam parenting zaman sekarang, peran ayah itu dianggap sangat pentingnya kan dengan ibu. Nah, itu bagaimana program GATI itu bisa mendorong ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan itu sendiri? Ya, baik. Jadi di dalam program GATI ini memang tantangan terbesar kami adalah mengajak ya para ayah dan calon ayah ya untuk bisa menjadi figur ya ayah teladan bagi anak-anak mereka ya. Jadi kalau yang calon ayah berarti ketika nanti menjadi ayah harapannya bisa menjadi anak teladan. Jadi apa yang harus dilakukan? Paling tidak ayah itu harus ada interaksi langsung dengan anak ya di tiap harinya ya. Bisa bermacam-macam ya, jadi mungkin bisa tidak hanya sekedar ketemu tetapi mengajak berbicara di situ, menanyakan kabar, terus menanyakan oh bagaimana tadi sekolahnya ya. Jadi harapannya itu. Terus kemudian yang kedua itu ayah itu harus memberikan teladan ya. Yang sederhana saja ya, ayah itu terlibat dalam kegiatan domestik. Misalnya saja ya kalau masih punya balita ya ikut memandikan anak, menyiapkan pakaian, tidak hanya ibu saja, tapi ayahnya membantu di situ. Kemudian menyuapi, kemudian kalau anaknya sudah beranjak remaja sekolah ya, jadi mendampingi anak belajar ya, kemudian bermain bersama, olahraga bersama, ya itu sebetulnya hal-hal kecil itu akan memberikan dampak yang sangat positif pada anak. Sehingga hasilnya nanti ketika anak sudah dewasa ya akan tumbuh dan merasakan oh ternyata ayah saya dulu seperti itu ya. Itu yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak. Jadi tidak hanya dicukupi secara material ya, hanya diberi uang saku misalnya dikasih uang enggak, tetapi adanya perhatian di situ.
nggak salah kalau ada orang yang bilang kalau ayah itu cinta pertama dari anaknya ya Pak ya. Betul, ya. Sesibuk apapun ayah, diusahakan harus bonding deh Betul, sama anaknya betul, sejak ya. kecil. Nah, oke Bapak, buat last question, pertanyaan terakhir. Adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon ayah atau ayah yang ada di luar sana? Ya, baik, terima kasih. Mungkin bagi para orang tua ya khususnya ayah, jadi mungkin ada kata-kata yang mungkin bisa untuk refleksi pada kita ya khususnya para ayah ya. Jadi anak itu tidak butuh ayah yang sempurna, ya. Tetapi anak itu butuh ayah yang hadir. Ya. Hadir itu bisa melihat, mendengar dan menyapa hatinya ya dengan sungguh-sungguh walaupun itu sebentar tapi sungguh-sungguh di situ. Jadi mungkin itu bisa menjadi refleksi untuk kita bersama. Wah, keren banget obrolan hari ini. Jadi kunci penting dari parenting zaman now itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga bagaimana orang tua cerdas mendampingi tumbuh kembang anak itu sendiri, baik fisik maupun mental. Semoga kita semua bisa jadi orang tua yang siap membangun generasi sehat. Terima kasih Bapak sudah mau menyempatkan waktunya datang pada podcast hari ini. Terima kasih Sobat Kenari sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Berencana itu keren. Bye-bye.